Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, balik lagi di GEP Media Channel dengan aku Karahmi. Hari ini kita bakal ngebahas soal TKA Sejarah Bab 2 terkait Orde Baru dan Reformasi Part 2. Kira-kira soalnya seperti apa ya? Yuk berikut kita simak penjelasannya. Yang pertama, pada masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid dilakukan beberapa reformasi dalam tubuh Tentara Nasional Indonesia kecuali. Nah teman-teman, pada masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid gitu ya, ternyata ada beberapa poin penting yang dilakukan saat melakukan reformasi TNI. Yang pertama, dia menghapuskan dui fungsi ABRI gitu. Yang kedua, memisahkan TNI atau fungsi pertahanan dan Polri atau fungsi keamanan. Nah, jadi itu adalah hasil dari kepemimpinan Presiden dalam melakukan reformasi di Tentara Nasional Indonesia. Nah, kalau kita lihat opsi yang A, menghapuskan dui fungsi ABRI, berarti benar ya teman-teman. Kita lihat yang B, memisahkan fungsi pertahanan dan keamanan dalam TNI. Nah, ini juga benar karena tadi sudah dipisahkan fungsi pertahanan untuk TNI, kemudian yang kedua fungsi keamanan itu untuk Polri. Yang C, menyerahkan fungsi pertahanan kepada ABRI. Nah, benar teman-teman, karena fungsi pertahanan ini kita serahin kepada TNI. Yang D, menyerahkan fungsi keamanan kepada polisi, kepolisian benar. Yang E, mengintegrasikan kepolisian ke dalam TNI. Nah, berarti yang E salah ya teman-teman. Nah, karena di soal ini dia menanyakan terkait kecuali gitu ya. Berarti untuk jawaban nomor 1 yang benar adalah yang E. Kita lihat nomor 2, peran nyata Indonesia pada masa Orde Baru dalam menciptakan perdamaian di kawasan Asia Tenggara yang sesuai dengan tujuan didirikannya ASEAN adalah. Nah teman-teman, jadi Indonesia ini gitu ya pada masa Orde Baru sangat berperan aktif dalam perdamaian di negara kawasan Asia Tenggara. Nah, salah satunya dengan mengadakan Jakarta Informal Meeting atau disingkat JIM untuk mengatasi konflik antara Kamboja dan Vietnam gitu ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat opsi yang A, ikut bergabung dalam ASA atau Association of Southeast Asia, berarti ini salah ya. Kemudian kita lihat opsi yang B, tidak bergabung dalam SEATO atau Southeast Asia Treaty Organization. Nah, ini bergabung ya teman-teman, makanya ini salah. Kemudian mengadakan Jakarta Informal Meeting atau JIM untuk mengatasi konflik antara Kamboja dan Vietnam. Nah, ini benar ya teman-teman. Yang D, menjadi mediator dalam konflik antara Malaysia dan Thailand. Nah, salah. Kemudian yang E, menjadi fasilitator dalam konflik petani juga salah atau kurang tepat. Nah, berarti untuk jawaban nomor 2, jawaban yang tepat adalah yang C. Oke teman-teman, kita lihat nomor yang berikutnya ya. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan perwujudan semangat reformasi. Sebab otonomi daerah hanya diberikan kepada Provinsi Nangro Aceh Darussalam, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Papua gitu ya. Nah teman-teman, kalau kita lihat pernyataan 1, pelaksanaan otonomi daerah merupakan perwujudan semangat reformasi. Nah, iya itu benar ya teman-teman, karena pelaksanaan otonomi daerah ini merupakan salah satu agenda masyarakat dalam perwujudan semangat demokrasi. Kemudian selain agenda ini, ada lagi agenda lain diantaranya mengadili Soeharto dan kroni-kroninya, kemudian melakukan amandemen Undang-Undang Dasar, kemudian melakukan atau menghapuskan KKN, yang terakhir itu menegakkan supremasi hukum. Nah, berarti kalau kita lihat pernyataannya, berarti dia benar ya teman-teman. Kalau kita lihat alasannya, otonomi daerah hanya diberikan kepada Provinsi Nangro Aceh Darussalam, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Papua. Nah, alasan yang ini salah ya teman-teman. Nah, tadi karena semangat reformasi terkait agenda pelaksanaan otonomi daerah itu menyebabkan setiap daerah itu memiliki kesempatan untuk mengurus daerahnya masing-masing. Nah, jadi tidak hanya daerah yang memiliki namanya daerah istimewa. Nah, makanya untuk alasannya itu teman-teman salah ya. Nah, kalau kita lihat untuk pernyataan benar dan alasan salah, jawaban yang benar itu adalah yang C.
Kita lihat nomor berikutnya, tujuan dilakukannya fusi partai politik oleh pemerintah Orde Baru tahun 1973 adalah. Nah teman-teman, jadi tujuannya itu ada 3 ya. Yang pertama dia itu menyederhanakan sistem kepartaian, yang kedua mengurangi konflik ideologis, yang ketiga itu menghindari kelemahan sistem multipartai. Nah kalau kita lihat ya teman-teman, sebenarnya dari opsi 1 gitu ya, menyederhanakan sistem kepartaian berarti benar. Opsi 2 mengurangi konflik ideologis juga benar. Yang ketiga menghindari kelemahan sistem multipartai juga benar. Berarti untuk opsi yang keempat ini membuat partai-partai lebih kuat dan mandiri, ini salah ya teman-teman. Nah jadi untuk jawaban soal ini yang benar itu adalah opsi 1, 2, dan 3. Berarti jawaban yang benar adalah yang A. Kita lihat nomor berikutnya, keterbukaan informasi pada masa reformasi ditunjukkan oleh B.J. Habibie dengan dikeluarkannya kebijakan. Nah teman-teman, jadi pada masa reformasi Presiden Habibie ini mengeluarkan kebijakan. Kebijakannya itu terkait pencabutan ketentuan surat izin terbit bagi media massa cetak gitu ya teman-teman. Nah kalau kita lihat opsi yang A, pemberian izin terhadap pendirian televisi swasta kurang tepat ya. Kemudian yang B, pemberian izin terhadap pembukaan provider internet juga kurang tepat. Yang C, pencabutan ketentuan surat izin terbit bagi media massa cetak. Nah yang ini benar ya teman-teman. Yang D, perubahan nama Departemen Penerangan menjadi Departemen Komunikasi dan Informasi, salah. Yang E, pemberian izin pers asing terbit di Indonesia juga salah. Berarti untuk jawaban soal nomor ini, jawaban yang benar itu adalah yang C. Oke, kita lihat nomor berikutnya. Salah satu bentuk kompensasi pengurangan subsidi BBM pada tahun 2005 dalam bidang pendidikan adalah. Nah teman-teman, kompensasi pengurangan subsidi BBM itu kalau dalam bidang pendidikan ada namanya yang kita kenal dengan bantuan operasi sekolah, atau biasanya kita sebut dengan namanya dana BOS. Nah berarti kalau kita lihat dari opsi A, bantuan operasional sekolah, berarti ini udah benar ya teman-teman. Ini udah benar. Nah kalau yang opsi B, bantuan siswa miskin. Nah ini bukan dalam bidang pendidikan, berarti kurang tepat. Bantuan operasional sekolah juga yang ini kurang tepat gitu ya. Kemudian program beasiswa bidik misi juga kurang tepat, dan program bantuan langsung tunai juga kurang tepat. Nah jadi untuk jawaban soal ini yang benar adalah yang A. Kita lihat nomor berikutnya. Pada tanggal 22 Juli 2001, Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan dekret yang isinya antara lain membekukan. Nah teman-teman, kalau misalkan kita lihat isi dari dekret Presiden pada tanggal 22 Juli 2001, isinya itu yang pertama adalah membekukan MPR dan DPR Republik Indonesia. Yang kedua adalah mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat, dan kemudian itu mengambil tindakan untuk menyusun badan-badan yang nanti mengurus pemilu untuk 1 tahun. Kemudian yang ketiga adalah menghilangkan hambatan-hambatan reformasi oleh Orde Baru dengan membekukan Golkar dan menunggu hasil dari Mahkamah Agung. Nah berarti kalau kita lihat opsi yang A, membekukan Dewan Pertimbangan Agung, berarti salah ya teman-teman. Kalau opsi B, Mahkamah Agung, berarti ini juga salah. Kemudian Mahkamah Konstitusi juga salah. Dewan Perwakilan Daerah salah. Nah berarti Dewan Perwakilan Rakyat benar ya teman-teman, karena yang pertama isinya itu membekukan DPR dan MPR. Berarti jawaban yang benar adalah yang E. Kita lihat nomor berikutnya, media massa yang pernah dibredel oleh pemerintah Orde Baru pada tahun 1994 karena melaporkan investigasi pembelian kapal bekas dari Jerman adalah. Nah teman-teman, yang dibredel itu ada 3 media massa gitu ya pada masa pemerintahan Orde Baru. Yaitu yang pertama ada dari majalah Detik, kemudian ada majalah Editor, kemudian ada dari tabloid Tempo gitu ya teman-teman. Berarti kalau kita lihat yang pertama Detik berarti benar, yang opsi 1 benar, yang 2 Suara Pembaruan salah, yang ketiga Tempo benar, kemudian yang 4
Kompas salah. Berarti kalau jawaban yang benar untuk soal ini adalah 1 dan 3. Berarti yang benar adalah yang B. Kita lihat nomor berikutnya, kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengurangi dampak krisis ekonomi masyarakat adalah. Nah, kebijakan yang diambil Presiden untuk mengurangi krisis ekonomi di masyarakat itu adalah bantuan langsung tunai gitu ya teman-teman. Berarti kalau kita lihat opsi A, bantuan operasional sekolah kurang tepat. Kemudian BLT atau bantuan langsung tunai, nah ini benar ya. Kemudian ASKES kurang tepat. Kemudian BPJS juga kurang tepat karena bukan mengurangi dampak krisis ekonomi ya. KIP juga kurang tepat. Berarti jawaban yang benar untuk soal ini adalah yang B. Kita lihat nomor berikutnya, untuk menyukseskan revolusi hijau, pemerintah Orde Baru melakukan berbagai bimbingan dan penyuluhan pertanian sejak 1967 antara lain. Nah, jadi teman-teman, pada tahun 1967, pada masa pemerintahan Orde Baru itu ternyata masyarakat itu udah dikasih terkait bimbingan dan penyuluhan. Nah, di antaranya itu ada namanya BIMAS atau bimbingan massal, kemudian intensifikasi khusus atau INSUS untuk para petani gitu. Jadi kalau kita lihat dari opsi 1 bimbingan massal atau BIMAS dia benar ya teman-teman. Kemudian yang 2 intensifikasi massal salah, harusnya intensifikasi khusus. Kemudian opsi yang ketiga intensifikasi khusus benar, yang keempat bimbingan umum atau BIMUM salah. Nah, karena opsi 1 dan 3 yang benar gitu ya, berarti soal ini jawaban yang benar adalah yang D. Kita lihat nomor berikutnya. Berikut adalah kebijakan Presiden B.J. Habibie selama menjadi presiden pada tahun 1998 sampai 1999. Kecuali, nah teman-teman, jadi kebijakan Presiden B.J. Habibie itu selama menjadi presiden itu ada 4 ya teman-teman. Yang pertama ada namanya demokratisasi, kemudian yang kedua ada namanya debirokratisasi, yang ketiga otonomi daerah, yang keempat itu tidak dibatasinya jumlah partai politik. Nah, berarti kalau kita lihat dari opsi A, B, C, D sama E gitu ya, yang A demokratisasi berarti ini benar ya kebijakan dia ya. Nah, kemudian debirokratisasi juga benar, otonomi daerah juga benar. Nah, pendirian ICMI, nah ini salah ya teman-teman atau kurang tepat. Yang E tidak dibatasinya jumlah partai politik, ini benar. Berarti jawaban yang benar untuk soal ini adalah yang D. Kita lihat soal nomor berikutnya. Salah satu agenda reformasi adalah menggugat dominasi ABRI dalam pemerintahan dengan menghapus. Nah, kembali lagi ya teman-teman, pada masa reformasi dui fungsi ABRI ini dihapus gitu kan. Nah, oleh pemerintah. Nah, kalau kita lihat opsi yang A, dui fungsi ABRI, berarti dia udah sesuai kan tadi pemisahan antara pertahanan itu untuk TNI, kemudian keamanan itu untuk Polri. Berarti jawaban yang A, nah udah sesuai ya, dui fungsi ABRI. Kemudian yang B, hak politik ABRI dalam pemilu kurang tepat. TAP MPRS 25 pada tahun 1966 tentang kedudukan ABRI dalam parlemen juga kurang tepat. Unsur ABRI dalam Golkar kurang tepat, dan jabatan Panglima ABRI juga kurang tepat. Jadi teman-teman, jawaban yang benar adalah yang A. Soal berikutnya, pada bulan Oktober 1998, B.J. Habibie mengeluarkan kebijakan untuk menyehatkan 4 bank milik pemerintah dengan melakukan merger keempat bank itu menjadi. Nah teman-teman, jadi Bapak B.J. Habibie ini melakukan merger pada 4 bank. Nah, jadi bank itu tuh terdiri dari yang pertama ada namanya Bank Ekspor dan Impor Indonesia. Kemudian yang kedua ada Bank Dagang Indonesia. Yang ketiga ada Bank Pembangunan Indonesia. Yang keempat itu ada Bank Bumi Daya. Nah, jadi keempat bank ini dilakukan merger oleh Bapak B.J. Habibie dengan nama Bank Mandiri gitu ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat opsi yang A, Bank Negara Indonesia, berarti salah ya.
Kemudian Bank Rakyat Indonesia juga salah, Bank Mandiri berarti benar, Bank Pembangunan Negara salah, kemudian Bank Tabungan Negara juga salah. Berarti untuk soal ini jawaban yang benar itu adalah yang C. Oke teman-teman, kita lihat nomor berikutnya ya. Sosialisasi Pancasila melalui Tentara Pedoman Penghayatan dan Pengamatan Pancasila pada masa Orde Baru dikoordinasikan oleh lembaga yang bernama. Nah, jadi teman-teman kalau untuk menjawab soal ini kita lihat opsi yang A, Departemen Dalam Negeri, salah ya teman-teman. Kemudian Departemen Pertahanan dan Keamanan juga kurang tepat, BKKBN juga kurang tepat, yang P4 juga kurang tepat. Nah, jadi yang benar itu adalah BP7. Berarti untuk jawaban soal ini yang benar adalah yang E. Oke teman-teman, kita lihat soal terakhir nih ya. Kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid yang akan membuka hubungan diplomatik dan dagang dengan Israel ditentang banyak kalangan karena teman-teman, Presiden Abdurrahman Wahid ketika membuka hubungan diplomatik dan dagang dengan Israel itu ditentang dari kalangan. Karena apa? Karena di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar gitu ya 1945 kan kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa gitu kan teman-teman, dan penjajahan di atas dunia ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan gitu. Nah, jadi karena pada saat itu Israel masih menjajah Palestina, berarti kan itu sudah bertentangan. Berarti kalau kita lihat dari opsi yang A, mayoritas negara-negara muslim belum membuka hubungan diplomatik dengan Israel, itu salah ya teman-teman. Kemudian secara politis lebih banyak merugikan posisi Indonesia di dunia internasional juga kurang tepat. Yang C, rencana tersebut bertentangan dengan pembukaan Undang-Undang 1945. Nah, ini benar ya teman-teman. Yang D, secara ekonomis tidak menguntungkan perekonomian Indonesia kurang tepat. Yang E, bertentangan dengan Piagam Oki di mana Indonesia menjadi salah satu anggotanya juga kurang tepat. Nah, jadi untuk jawaban soal ini, jawaban yang benar adalah yang C. Oke teman-teman, itu dia tadi pembahasan soal TKA Sejarah bab 2 terkait Orde Baru dan Reformasi part 2. Nanti semoga teman-teman paham ya dari pembahasan tadi. Nah, cukup sekian dari kakak ya teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa saksikan video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye-bye.